Karena kan bagaimana biar lab klinik itu kita itu lebih dikenal. Mungkin masyarakat kurang atau belum paham bahwa tim kita sebenarnya siap kapanpun dipanggil. Tapi tentunya pada saat jam kerja ya, Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya Rian Selvi Aktifani di Lakomo Bicara. Nah, untuk saat ini di samping saya telah hadir narasumber yang sangat spesial sekali. Selamat datang Ibu Farida Mariana selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Mojokerto. Nah, untuk hari ini Bu, puasa hari ini bagaimana Bu? Lancarkah? Alhamdulillah lancar. Cuma ini jamnya jam kritis ya. mendekati. Oke, pada hari ini untuk berdiskusi ya Bu ya, kita mengenai informasi kesehatan dan program-program terbaru dari Dinas Kesehatan, termasuk program yang bersinergi dengan fungsi laboratorium kesehatan. Namun sebelum pembahasan utama tersebut Bu, mohon berkenan Ibu Farida bisa menceritakan tentang profil Ibu biar kawan-kawan Lakomo ini bisa mengetahui siapa sosok di balik Dinas Kesehatan Kota Mojokerto ini. Ya. Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini salam sehat ya Mbak Rian dan sehat, semuanya. Apa namanya? Sobat Lakomo ya. Kawan Lakomo. Kawan Lakomo. Saya ini adalah seorang perempuan biasa sebenarnya kalau saya. Cuma di sini ada 3 fungsi terutama ya. Jadi sebagai seorang ibu, kemudian sebagai seorang istri, kemudian ini yang mungkin yang ketiga ini yang paling berat ya, sebagai Kepala Dinas Kesehatan P2KB Kota Mojokerto. Cuma karena ini namanya amanah, tentunya saya harus bisa menjalankan ketiga fungsi ini dengan baik ya. Nah, kalau terkait Dinas Kesehatan, kayaknya saya ini mulai kapan ya? Mei 2023 ya, insya Allah. Sebelumnya saya akan lama di puskesmas ya Mbak, dari 2005. Kemudian jadi kepala puskesmas 2010, cukup lama tuh ya. Kemudian sebelum COVID ke sini di bidang P2P ya. Kemudian datanglah COVID kan gitu. Itu luar biasa juga kemarin ceritanya banyak itu ya. Maka kemudian ada konsep ketahanan bidang kesehatan, kemudian Labkesmas ini ya, muncul di sana kan gitu ya. Nah, gitu. Itulah serunya, dibuat seru aja sangat semuanya. Seru. Ya. Ya. Nah, kalau untuk sekarang kan kita bisa beralih nih Bu untuk ke topik utama pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, saat ini kan kita telah memasuki tahun 2025 yang bisa di-sharing Ibu untuk target utama dalam pembangunan kesehatan yang menjadi fokus Dinas Kesehatan untuk saat ini ataupun untuk kelanjutannya di tahun 2006 besok Bu. Ya, jadi untuk bidang kesehatan tentunya di sini kemarin kan kita sudah ada namanya Asta Cipta ya dari Presiden Prabowo. Di mana di sana peningkatan kualitas SDM ya, terutama di sana masuk bidang kesehatan juga nomor 4 kalau nggak salah ya. Kemudian juga masuk dalam program prioritasnya Ibu Gubernur juga ya, Satya Bakti kalau nggak salah ya, itu juga masuk di sana. Kemudian untuk program dari Ibu Wali Kota kita itu juga masuk nomor 1 kalau nggak salah ya. Jadi bagaimana peningkatan sumber daya manusia. Tentunya di sana ada bidang pendidikan, bidang kesehatan. Nah, kesehatan tuh masuk ke kita, urusan kita ya. Iya. Urusan kita banget ya, karena ini kebutuhan dasar. Nah, untuk terkait bidang kesehatan ini ada beberapa program prioritas ya. Yang pertama PKG, pemeriksaan kesehatan gratis yang sekarang lagi getol-getolnya tuh. Kita pantau, tadi pun saya monitoring tuh ya, bagaimana progres ya. Progresnya bagus ya Bu selama ini di. Alhamdulillah so far mungkin sekalian saya sampaikan dan ini saya terima kasih banyak kepada seluruh tim ya. Karena update kemarin yang di cut off pertanggal 5 Maret ya.
itu alhamdulillah Kota Mojokerto untuk capaiannya di nomor 1 tingkat Provinsi Jawa Timur gitu. Nah, kita harapkan semangat ini terus tuh ya. Teman-teman Ke teman-teman, ke semangat. seluruh tim ya. Dan itu butuh sinergi kolaborasi dari seluruh tim. Nah, kemudian yang kedua adalah TBC. Ini menjadi program prioritas dari Pak Presiden juga, Bukoviva juga ya. Dan memang kalau TB ini tantangannya kan cukup banyak ya Mbak, karena ternyata kasusnya juga masih banyak di Kota Mojokerto juga. Nah ini bagaimana tim kita berusaha untuk kalau pusat atau Kementerian Kesehatan itu mencanangkan eliminasi TB pada 2030, itu kita berupaya bagaimana untuk Kota Mojokerto itu bisa eliminasi TB-nya lebih cepat. Nah ini sebuah tantangan juga. Dan tentunya kita pun kalau Dinas Kesehatan bekerja sendiri kan tidak bisa, tetap harus dibantu oleh OPD lain, camat, lurah, kader, motivator, seluruhnya harus bersinergi dan kolaborasi. Siap Ibu. Nah, untuk ini Bu, untuk Ibu Farida sendiri itu bagaimana kesan Ibu untuk perkembangan Labkes sejauh ini Bu? Menurut jenengan bagaimana? Ya, jadi Labkesda kita, kalau saya bilang sudah bertransformasi juga. Kalau sekarang kan Pak Menkes transformasi bidang kesehatan. Jadi menurut saya pribadi ya, Labkesda ini sudah bertransformasi. Satu gedungnya pasti ya, kemarin gedung lama tuh ya. Sekarang pindah ke gedung baru, lebih cakep, tempatnya lebih strategis, dan di sana potensinya sangat besar. Kemudian dari sisi manajemen saya lihat teman-teman juga sangat dinamis ya, sangat proaktif. Termasuk hari ini nih, ini inovasi juga kan ya. Bagaimana Labkesda punya podcast, karena saya lihat enggak semua OPT punya. Yang saya tahu Puskesmas Bloto punya, ini yang kedua kayaknya. Saya belum lihat yang lain ada. Nah, selamatlah untuk tim Labkesda, ini kreativitasnya ya, mohon dipertahankan ya, bahwa kita harus menyampaikan program-program kesehatan yang itu sifatnya mendidik untuk masyarakat ya. Dan jangan lupa promosi juga tuh Labkesda kita kan gitu. Sarana promosi Bu. Iya, betul. Ya, tetap semangat lah untuk teman-teman Labkesda. Lalu menurut Ibu apa saja yang menjadi keunggulan Labkes Kota Mojokerto ini daripada Labkes-Labkes yang lain ataupun di daerah sekitarnya ini Bu? Ya. Labkesda kita itu sudah berapa tahun ini ya, itu kan sudah terakreditasi dua ya, dari KAR sama KLHK ya. Untuk KLHK yang kemarin bulan apa itu Desember, akhir tahun ya, Desember itu, dan sudah lulus kan ya, sudah alhamdulillah paripurna semua kan. Nah ini kan menunggu sertifikatnya keluar. Tinggal menunggu sertifikatnya keluar, tapi sudah dinyatakan lulus. Nah ini saya rasa sebuah Bapak secara kualitas itu Labkesda kita sudah benar-benar diakui. Dan yang satunya itu sudah dilakukan level internasional malah ya. Nah itu. Dan itu tidak semua Labkesda ataupun lab-lab klinik punya standar yang setinggi itu. Ya. Jadi mungkin ini pesan juga ke masyarakat, jangan ragu-ragu untuk terkait lab lingkungan maupun lab klinik. Ini kita sudah terakreditasi internasional loh gitu. Ya. Dan untuk menurut Ibu, untuk sarana prasarananya yang ada di Labkes ini apakah sudah lengkap atau memang kita masih perlu untuk memperbarui dan berkembang lagi Bu? Ya. Jadi untuk sarpras kita, untuk sarpras standar saya rasa sudah cukup lengkap ya untuk pelayanan dasar baik itu lab lingkungan maupun lab klinik. Tetapi bagaimanapun sebagai sebuah institusi atau organisasi kan kita harus terus memacu diri untuk terus berkembang, untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Jadi kalau dibanding standarnya dari Kemenkes sebenarnya kita sudah cukup standar kan gitu ya, bahkan mungkin dikatakan sudah sangat baik gitu ya kalau di-compare sama Labkesda lain gitu ya. Tetapi bahwa kita nggak boleh berpuas diri cukup segini gitu kan di titik ini, tapi kita harus tetap berkembang. Kita berupaya untuk mengembangkan diri. Kalau lab lingkungan sebenarnya sudah cukup baik, tetapi kita masih ada PR untuk entomologi ya. Iya. Nah itu PR kita ke depan yang semoga ini masih ikhtiar juga. Semoga ada bantuan dari Kementerian Kesehatan gitu ya. Semoga dapat tambahan gedungnya, tambahan alatnya, orangnya mau dapat insya Allah habis ini. Iya. Ini kan sudah mau ini ya.
masuk formasi Iya. juga ya. Kemudian sebenarnya harapan saya berikutnya adalah untuk lab kliniknya. Karena Labkesda ini kan bahwa sudah terakreditasi ya. Kita tidak boleh kalah sama lab yang ada di luar dong kan, di lab swasta. Dan saya rasa potensi ini cuma masyarakat mungkin karena belum kenal ya. Ya nyun sewu, yang dikenal kalau lab klinik itu mungkin yang di luar. nah itu. Padahal Labkesda kita sudah Cukup lama bagus, standarnya bagus ya. Cuma masyarakat ini dan saya rasa harus percaya karena sudah terakreditasi gitu. Dan secara tarif lebih miring kayaknya, ya kan? Kalau dibanding yang lain dengan kan? yang lain Nah, lebih itu. miring daripada yang lain. Jadi silakan. Kalau perlu pemeriksaan klinik kita siap. Ya, kalau untuk kompetensi SDM yang berkompeten untuk di Labkes sendiri itu seperti apa ya Bu ya? Kayak sebenarnya apa sih yang kita perlukan gitu loh Bu di kompetensi SDM-nya sendiri di Labkes itu? Ya, jadi kalau standar jenis dan jumlah saya rasa untuk Labkesda sudah memenuhi standar ya. Untuk standar kompetensinya juga sudah. Cuma sekali lagi bahwa kita pengennya kan upgrade skill dan kompetensi dari teman-teman itu kan berlangsung terus gitu ya. Ada program, saya rasa teman-teman Labkesda dan itu kita support secara aktif ya dari Dinas Kesehatan. Bagaimana tidak cuma skill terkait teknis untuk pemeriksaan, tetapi juga bagaimana service excellent, bagaimana memberikan pelayanan yang baik, harus senyum, sapa, nggak boleh cemburu segala macam gitu kan. Jadi bagaimana agar customer itu suka. Jadi sekarang itu kebutuhannya terpenuhi, butuhnya customer ya, kebutuhannya masyarakat. Itu kan terlayani, tapi juga nyaman. Gitu juga. Dan mungkin satu kelebihannya bahwa kita punya pemerintah kan, jadi standar tarifnya juga lebih miring ya. Iya. Nah itu. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk datang ke Labkesda kita gitu. Pesannya itu. Nah, kalau untuk layanan yang ada di laboratorium klinik atau laboratorium medis ini sendiri kan ada beberapa Bu ya, bisa Ibu bisa menjabarkan untuk seperti apa sih pengambilan sampelnya gitu, dan di lab lingkungannya juga seperti itu. Jadi mungkin salah satu unggulan dari teman-teman di Labkesda itu kan bahwa teman-teman siap untuk melakukan kunjungan rumah gitu ya. Ada home service untuk yang lab klinik, kemudian kalau untuk lab lingkungan juga teman-teman siap sampling itu timnya bergerak ke lokasi gitu ya, atau ke customer ya. Jadi enggak usah repot-repot datang, itu tim kita sudah bisa langsung datang ya. Nah mungkin untuk yang lab klinik ini ya Mbak, karena kan bagaimana biar lab klinik itu kita itu lebih dikenal. Mungkin masyarakat kurang atau belum paham bahwa tim kita sebenarnya siap kapanpun dipanggil, tapi tentunya pada saat jam kerja ya Mbak Dian. Nah di sini kan tim kita kalau ada customer tuh atau masyarakat sakit itu nanti ada kita punya nomor telepon yang siap dihubungi juga kan, dan tim kita siap datang ke sana. Kemudian sampling atau pengambilan darah itu dilakukan di rumah ya. Jadi masyarakat enggak usah kemana-mana, cukup di rumah nanti tim kita datang, kemudian hasil darahnya, sampel darahnya dibawa ke Labkesda untuk diproses gitu ya. Kemudian keluar hasilnya nggak usah repot-repot diambil, dikirim WA, soft file gitu kan. Nah kemudian nanti kan karena kita di Labkesda juga punya dokter tuh. Nanti konsultasinya gratis, obatnya gratis. Nanti teman-teman kan Labkesda kerjasama sama puskesmas. Jadi silakan masyarakat, terutama di Kota Mojokerto ya. Mungkin kalau yang di luar Kota Mojokerto, ya mohon maaf masih berbayar mungkin ya. Jadi karena ini khusus untuk warga Kota Mojokerto, bahwa layanan itu sampling di rumah, hasil ditunggu di rumah, langsung konsultasi dokter via online atau via WA sudah bisa, mau telepon juga bisa, dan itu gratis. Sampai obatnya gratis, nanti diambil di Fasiankes masing-masing. Jadi kalau misalnya si A rumahnya di kelurahan mana, dia ikut Faskes mana gitu kan, nanti obatnya itu bisa diambil di puskesmas. Nah, baik Ibu. Dan ini untuk berikutnya, ini untuk regulasi yang ada untuk pelaku usaha yang diharapkan untuk pengujian
yang diharapkan untuk pengujian rutin di laboratorium lingkungan itu seperti apa, Bu? Ya. Jadi sebenarnya untuk itu kita juga sudah berusaha untuk mensosialisasi terus ya. Jadi harapannya itu mungkin masyarakat atau pelaku usaha ini karena belum paham ya. Makanya ini saya selalu menyampaikan ke teman-teman untuk sering-sering sosialisasi dan itu secara proaktif memberikan masukan kepada yang potensi market ya, customer, bahwa di sini ada regulasi yaitu Permenkes nomor 2 tahun 2023 bahwa pelaku usaha itu kan sebaiknya atau malah kalau ngomongnya Permenkes regulasi kan seharusnya itu melakukan uji ya terhadap kualitas air, udara segala macam. Jadi hotel mau rumah makan mau depot air minum kayak gitu karena apa yang itu dikonsumsi oleh masyarakat, rumah sakit, klinik itu semuanya harus diujikan secara kontinu, secara rutin dan itu sudah kita siap. Ya. Jadi sekali lagi jangan ragu-ragu ya. Satu, bahwa ini dasar regulasinya jelas. Yang kedua, bahwa ini ada masyarakat yang harus dilayani. Yang tentunya yang diberikan kepada masyarakat harus secara kualitas bisa dipertanggungjawabkan. Dan itulah sudah kita siap. Ya. Dan untuk ini Bu, pemeriksaan unggulan di Labkesda kita itu kan pemeriksaan endotoksin. Ya. Dan untuk tahun ini, insya Allah ya, bukan insya Allah sih, tapi memang sudah terakreditasi. Menurut Ibu bagaimana untuk pemeriksaan air hemodialisa yang ada di rumah sakit itu seperti apa, Bu? Ya, jadi ini beberapa rumah sakit kita itu sudah melayani HD ya, dan kita siap. Lab kita, alatnya ada, tenaganya ada, ya, kemudian juga akreditasinya sudah dapat, ya, regulasinya ada, ya, pasien yang dilayani juga ada. Dan standarisasi yang diberikan kepada pasien itu harus hukumnya wajib gitu kan. Makanya rumah sakit yang melaksanakan HD atau cuci darah itu ya wajib lah untuk memeriksakan secara rutin ke Labkesda kita. Dan sekali lagi bahwa Labkesda kita siap untuk itu. Ya. Teman-teman tetap semangat kan? Pasti semangat. Ya, harus. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast pada sore hari ini, Bu, apa harapan Ibu Farida ini terhadap teman-teman Labkes dan Labkesda itu sendiri agar terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, Bu? Ya, jadi kalau saya menilai bahwa teman-teman Labkesda ini kan sudah sangat bagus ya sebenarnya. Saya appreciate karena dari SDM-nya yang sebenarnya juga enggak banyak-banyak banget ya, tetapi kinerjanya sudah luar biasa. Tetapi tentunya bahwa kinerja ini teman-teman jangan puas di sini karena kita sebagai organisasi kan harus tetap berkembang ya. Jadi tetap semangat, jadilah yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat ya. Dan teruslah untuk berkembang, belajar, berinovasi ya. Dan saya rasa kalau ngomong berikutnya terkait dengan masyarakat ataupun yang bisa menjadi target untuk diberikan pelayanan oleh Labkesda itu sangat luas. Tinggal kita aja bagaimana proaktif dan bagaimana memberikan sosialisasi yang baik kepada masyarakat ya. Jadi tetap semangat untuk Labkesda untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Itu yang paling penting. Terima kasih, Bu. Nah, kami ucapkan terima kasih pada Ibu Farida selaku Kepala Dinas P2KB yang telah berkenan hadir dalam podcast kami hari ini. Kami juga mohon maaf nih, Bu, jika terdapat tutur kata ataupun sikap yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Nah, kawan Lakomo, episode kita hari ini sangat-sangat istimewa. Seperti yang kita ketahui, Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mojokerto merupakan bagian integral dari Dinas Kesehatan yang memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat, khususnya di Kota Mojokerto. Labkesda menjalankan 8 fungsi utama yang tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga berperan dalam pengawasan kualitas lingkungan. Hal ini sejalan dengan Millennium Development Goals atau MDGs, atau tujuan pembangunan milenium, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat
secara berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan episode Lakomo Bicara kali ini. Semoga informasi yang kami bagikan hari ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan Lakomo semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan untuk kontak person ada di bawah ini, silakan menghubungi kami. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara Lakomo berikutnya.